Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya ingin mentutorialkan bagaimana cara melaporkan BKD melalui aplikasi Sister. Perlu diketahui bahwa pada aplikasi Sister mengenal dua langkah pelaporan. Yang pertama adalah penulisan portofolio, kemudian yang kedua adalah perekapan hasil kinerja dengan melakukan penilaian. Jadi langkah pertama yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah membuat portofolio terlebih dahulu. Nah, sebagaimana beban BKD, portofolio juga kita bagi menjadi bagian. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga pengabdian, dan yang keempat adalah penunjangnya. Oleh karena itu, kita akan coba lihat bagaimana cara memasukkan portofolio dari keempat kegiatan dosen tersebut. Kita pertama masuk dulu ke Sister. Pada adresbar kita ketikkan alamat Sister, kemudian Strip PT Kemdikbud.go.id. Ya, kemudian silakan login dengan menggunakan akun masing-masing. Kebetulan saya seperti ini. Nah, jadi untuk pengisian portofolio di sini ada 4 menu utama Bapak dan Ibu di sebelah kiri ini. Ya, pertama ada pelaksanaan pendidikan, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga pelaksanaan pengabdian, dan yang keempat adalah pelaksanaan penunjang. Sementara untuk pengisian kinerja BKD sendiri atau evaluasi dari BKD itu sendiri, Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian layanan BKD. Ya, jadi kita pertama sebelum masuk ke layanan BKD, pertama kita isi dulu kinerja kita di keempat bidang ini. Ya, kita akan mulai. Untuk yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan. Untuk pelaksanaan pendidikan memiliki beberapa sub kegiatan. Yang pertama adalah pengajaran. Kita coba lihat di bagian pengajaran. Nah, di bagian pengajaran ini Bapak dan Ibu ditampilkan mata kuliah yang sudah di-plotting atau yang sesuai dengan jadwal kita mengajar. Apabila ada mata kuliah yang memang tidak sesuai dengan jadwal mengajar Bapak dan Ibu, bisa dikonfirmasi ke operator PDDT di jurusan masing-masing. Atau apabila ada mata kuliah yang sebenarnya Bapak dan Ibu ampuh, tapi ternyata di sini datanya belum muncul, maka silakan juga sama melaporkan ke operator PDDT di prodi masing-masing. Karena data pengajaran ini sepenuhnya diambil dari data PDDT, artinya kalau di data PDDT-nya belum ada, maka otomatis di data kinerja pengajaran ini juga kita akan gunakan. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat di bagian kedua dari pelaksanaan pendidikan adalah bimbingan mahasiswa. Ada daftar yang kita lihat di sini. Untuk bimbingan mahasiswa ini sama dengan data pengajaran karena data ini juga sama-sama diinput melalui PDDT. Karena di sini tidak ada satu fasilitas pun yang kita bisa gunakan untuk menambahkan. Karena datanya benar-benar memang diambil dari PDDT. Artinya, kalau di sini tidak ada datanya, maka Bapak dan Ibu perlu menghubungi operator PDDT masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah pengujian mahasiswa. Nah, pengujian mahasiswa ini juga statusnya sama seperti bimbingan tadi ya, karena diambil datanya dari PDDT. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu ini tidak bisa menginput secara manual. Berikutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar ini termasuk ke dalam kewajiban dosen bagi Bapak dan Ibu memiliki jabatan fungsional lektor. Jadi Bapak dan Ibu perlu menginput bahan ajar ini sebagai bagian dari tugas khusus atau kewajiban khusus dosen dengan pangkat lektor. Di sini kita bisa menambahkan melalui menu tambah. Jadi silakan Bapak dan Ibu bagi yang mau menambahkan silakan klik tambah. Kemudian di bagian kategori kegiatan kita klik panah ke bawah di bagian pelaksanaan pendidikan. Kemudian kita pilih pengembangan bahan kuliah. Kemudian kita klik atau kita tandai bulatan buku ajar. Kemudian yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah penulisan jenis bahan ajarnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki buku, kita tulis buku ajar. Kemudian judulnya, yang penting juga adalah tanggal terbit, karena tanggal terbit ini akan menentukan pada tahun berapa buku tersebut diterbitkan. Nah, termasuk penerbitnya dan juga nomor ISBN-nya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban khusus dosen itu dievaluasi setiap 3 tahun sekali. Artinya buku yang Bapak dan Ibu hari ini upload gitu ya atau diterbitkan itu akan berlaku selama 3 tahun ke depan.
artinya selama 3 tahun Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu untuk menulis buku. Silakan mungkin ditulis lagi 3 tahun atau kalau misalkan pengen setiap tahun juga. Oke, ini kebetulan saya bukunya sudah di input, jadi ini tidak saya tambahkan. Jadi silakan Bapak dan Ibu menginput. Sebagai contoh di sini ada ISBN-nya, kemudian sama tanggal terbitnya. Ini penting karena ini tahun 2024, berarti nanti berlaku sampai Januari 2027. Setelah Januari 2027 ini nanti tidak akan muncul sebagai klaim kewajiban dari dosen dengan jabatan fungsional teknik. Berikutnya adalah pembinaan mahasiswa. Saya kira ini juga nggak terlalu penting ya untuk pembinaan mahasiswa. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu yang memiliki status sebagai dosen dengan tugas tambahan ini perlu mengupload SK sebagai dosen dengan tugas tambahan. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat pelaksanaan pendidikannya di sini memiliki kategori kegiatannya adalah sebagai apa? Jadi contoh misalkan sebagai kepala laboratorium atau sekretaris jurusan atau departemen pendidikan. Kemudian jenis tugas tambahannya di sini adalah Bapak dan Ibu pilihkan di situ sesuai misalkan sekretaris program studi misalkan sekretaris prodi. Kemudian pilih perguruan tingginya. Untuk perguruan tingginya ini tidak bisa dipilih tapi kita ketik ya. Kita ketikkan misalkan Sultan Maulana. Nah, nanti muncul Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kemudian unit kerjanya ini dituliskan dengan nama prodinya ya. Nama prodinya misalkan di sini pendidikan guru ya. Nah, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian SKS diakuinya, jumlah jam diakuinya sesuai dengan pedoman konversi SKS kita tuliskan 3. Nomor SK-nya ditulis dengan nomor SK dari pengangkatan. Kemudian terhitung mulai sama dengan tanggal dari SK tersebut. Tanggal berakhir Bapak dan Ibu boleh dikosongkan. Kemudian untuk jenis dokumen ini boleh di-upload, boleh tidak ya. Selagi di sini tidak ada tanda bintang, ini berarti bahwa boleh dikosongkan. Ya. Kalau misalkan mau mengupload dalam bentuk tautan juga tidak masalah. Jadi untuk bidang filenya, nama dokumen ini silahkan diisi keterangannya apa. Untuk jenis dokumennya, kalau misalkan ada surat tugas, surat pengangkatan. Kalau misalkan tidak ada di sini, Bapak dan Ibu cukup pilih dokumennya adalah lainnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengisian form tugas tambahan. Karena nanti ini akan berbeda dengan dosen murni. Dosen dengan tugas tambahan tidak diberikan kewajiban untuk melakukan penelitian, pengabdian, dan juga kegiatan-kegiatan penunjang. Jadi dosen dengan tugas tambahan hanya diwajibkan untuk mengisi bagian pendidikan, khususnya pengajaran dengan minimal 3 SKS mengajar. Sekarang bagaimana cara kita untuk melakukan pelaporan di BKD? Setelah kita mengisi portofolio, selanjutnya adalah kita melakukan pelaporan di BKD. Oke, selanjutnya kita klik bagian layanan BKD. Kemudian kita klik rekap kegiatan. Di sini ditampilkan periode pelaporan. Di sini yang aktif adalah periode pelaporan di semester ganjil 2024-2025. Kita klik di sini. Kalau Bapak dan Ibu baru saja mengupload portofolio atau menginput portofolio, silakan kita klik dulu tombol tarik kinerja dari portofolio. Anda tampil seperti ini, kita klik ya tarik kinerja. Kita tunggu sampai dikonfirmasi sudah selesai. Kita masuk ke bagian pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang merasa jumlah SKS-nya sudah terlalu banyak, maka silakan men-set bagian statusnya itu menjadi, sebagai contoh misalkan di sini ada satu mata kuliah yang di bawah ini statusnya adalah selesai. Kalau ini selesai, kita boleh klik dulu, kita ubah menjadi beban lebih. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah terlalu banyak, jadi kita ubah dulu statusnya. Oke, kan nanti di sini akan otomatis berubah statusnya menjadi beban lebih. Sehingga nanti yang dimasukkan ke dalam BKD hanya beberapa SKS ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk bagian-bagian yang selesai, ini kita lengkapi dokumennya. Sebagai contoh, misalkan ini bagian yang beban lebih, saya kosongkan dulu sebentar. Untuk bagian yang selesai, di sini ada contoh misalkan mata kuliah ketik pembelajaran SD kelas C ya. Ini kita klik dulu tombol yang belum ada bukti ajar. Nah, kita di sini mengupload bukti-bukti dokumen yang sesuai dengan kinerja pengajaran kita. Sebagai contoh misalkan saya ingin memasukkan daftar nilai ya.
Di sini di nama dokumennya kita ketikkan daftar nilai akhir atau daftar nilai akhir. Sini kita kasih keterangan daftar nilai akhir mata kuliah pembelajaran MISD di program studi PGMI kelas C. Nah, untuk jenis dokumennya seperti tadi, kalau misalkan nggak ada yang sesuai, kita boleh pilih dokumennya adalah lainnya. Dekat lainnya, ya kita klik aja lainnya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu tidak perlu mengupload filenya. Di sini Bapak dan Ibu cukup menginput, Bapak dan Ibu di sini cukup memasukkan linknya. Oleh karena itu di sini kita perlu membuat dulu link. Nah, linknya diperoleh dari mana? Linknya ini kita peroleh di Google Drive atau dari mana aja ya. Kita sebagai contoh, kita gunakan Google Drive. Jadi kita buka dulu Google Drive-nya, silakan. Menggunakan akun masing-masing. Drive.google. Pastikan akunnya adalah akun Bapak dan Ibu. Di sini saya pindah akun dulu. Oke, pada Google Drive sebaiknya Bapak dan Ibu membuat folder. Kita klik My Drive, kemudian Bapak dan Ibu buat folder. Kebetulan sini sudah saya buat folder BKD Ganjil 2024-2025. Kemudian di sini ada kinerja Ikhjar. Ketika Bapak dan Ibu ingin mengupload nilai, maka nilai itu kita upload dulu ke sini. Kita buka dulu dari ini ada nilainya, saya upload ke Google Drive tadi. Ini sudah terupload. Kemudian kita akan mengambil linknya. Caranya adalah kita klik kanan dulu di file daftar nilai ini, kemudian kita pilih share. Nah, di sini pastikan Bapak dan Ibu untuk akses umumnya atau jenis aksesnya dipilih yang anyone with the link atau semua yang memiliki tautan. Kita klik. Nah, pastikan dia sudah terupdate. Kemudian kita copy link. Nah, sudah tertulis link copy object. Kita tutup. Kemudian kita masukkan ke sini, kita paste di sini, paste. Ini sudah selesai, kita boleh simpan. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan dokumen yang lain, silakan, misalkan jadwal, absensi, kemudian agenda perkuliahan, terus modul, buku, apalagi ya, banyak ya yang biasa kita laporkan, silakan ditambahkan dokumennya. Nah, diteruskan sampai semuanya selesai terupload gitu. Tapi di sini kita tidak perlu mengupload dokumen, cukup kita simpan tautan yang ada di sini. Jadi yang perlu kita upload adalah tempat kita menguploadnya itu di Google Drive. Jadi kita save di Google Drive-nya baru di Google. Oke, setelah selesai silahkan kita klik kembali. Lakukan ke semua mata kuliah yang Bapak dan Ibu ingin laporkan selesai pada BKD. Untuk selanjutnya kita bisa mengecek bagaimana capaian dari BKD kita. Nah, Bapak dan Ibu silakan lihat di sebelah kanan sini ada simpulan. Di bagian simpulan, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat bagaimana pelaksanaan pendidikannya. Ini sudah 11 SKS, kemudian untuk total kinerjanya 13. Nah, di sini untuk kewajiban khusus lektornya di sini sudah memenuhi gitu ya. Nah, untuk yang hasil laporan PKD-nya sudah memenuhi, tetapi tidak memenuhi perundang-undangan beban kerja dan kewajiban khusus dosen. Nah, karena apa? Karena belum dinilai Bapak dan Ibu ya. Jadi masih merah nih. Kalau yang ini sudah biru, ini adalah karena hasil asesmen kita, evaluasi diri kita mengatakan bahwa sudah sesuai dengan kewajiban khusus dosen. Tetapi di sini masih belum karena belum dinilai ya. Nanti itu menunggu hasil penilaian. Mungkin itu Bapak dan Ibu untuk cara kita memasukkan laporan BKD untuk kinerja pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.